Dunia maya sempat gempar. Narasi korban jadi tersangka meledak dan memojokkan kepolisian. Publik bertanya, apakah polisi sekarang membela pencuri? Namun Kapoltabes Medan tidak gentar dengan tekanan opini. Beliau memegang satu prinsip kuat. Keadilan tidak boleh ditegakkan dengan cara-cara keji. Hari ini kita bongkar fakta mengerikan yang disembunyikan di balik layar, yang membuktikan bahwa langkah polisi justru menyelamatkan kita dari hukum rimba. Duduk perkaranya bermula saat Glenn Dito tertangkap tangan mencuri di toko ponsel milik Persada Putra. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah horor. Ibunda Glenn, Leo Sihombing, mengungkap fakta yang membuat bulu kuduk berdiri. Bukan diserahkan ke polisi secara baik-baik, Glenn justru disiksa secara sadis. Ia dipukuli hingga kepalanya lembek, matanya lebam, dan yang paling keji, tubuhnya disetrum berkali-kali hingga tak berdaya. Dalam kondisi sekarat, Glenn diseret dan dipaksa masuk ke dalam bagasi mobil yang gelap. Ia dibawa berkeliling seolah nyawanya tak berharga. Mereka berdua disiksa habis-habisan, sampai mata anak saya lebam, kepala anak saya lembek-lembek, anak saya disetrum, dipukul pakai rotan dan besi. Saya sebagai orang tua tidak terima melihat keadaan anak saya diperlakukan seperti binatang. Saya akui anak saya memang salah mencuri di tempat kerja, tapi kan hukum ada. Polisi menerima Glenn dalam kondisi terbungkus lakban dan penuh luka penyiksaan. Inilah alasan mengapa polisi harus bertindak. Mengapa Kapoltabes Medan begitu tegas menetapkan sang pemilik toko sebagai tersangka? Jawabannya ada pada prinsip hukum yang kuat. Kapoltabes Kombes Jian Calvin Simanjuntak menegaskan bahwa tugas warga negara adalah mengamankan, bukan menyiksa. Ahli pidana Alpi Sahari memberikan poin kunci yang membela tindakan polisi. Kasus ini sangat berbeda dengan kejadian di Sleman. Di Sleman korban bertindak spontan karena serangan seketika. Namun di Medan, kejadian pencurian sudah lewat 24 jam. Sang pemilik toko punya waktu untuk melapor, tapi ia justru merencanakan penyetruman dan penyekapan. Hal ini berbeda dalam kasus yang terjadi di Sleman. Nah, kalau kita amati berkaitan dengan kasusnya di Sleman itu, adanya yang dikatakan sebagai bentuk perbuatan terpaksa dalam konteks untuk melakukan pembelaan diri. Nah, dalam kasus viralnya yang dilaporkan dan diviralkan oleh saudara Persada dan Deo Sembiring, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melakukan penangkapan, kemudian juga dilakukan adanya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, yakni melakukan penganiayaan terhadap terlapor dalam tindak pidana pencurian, kemudian pelapor dalam hal ini adalah Persada dengan beberapa teman-temannya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, yakni melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Dalam konteks hukum pidana, apa yang dinamakan dengan notware, pembelaan, atau melakukan bantuan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, itu harus didasarkan kepada prosedur-prosedur yang sesuai dengan hukum. Dalam arti tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang itu tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Kapoltabes Medan tidak ingin ada presiden di mana orang boleh menyiksa orang lain hanya karena merasa dirugikan. Kapoltabes Medan membuktikan bahwa keadilan berjalan dua arah secara adil. Polisi tidak memanjakan pencuri. Glenn Dito tetap diproses hukum dan kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Hak sang pemilik toko sebagai korban pencurian telah dipenuhi oleh negara. Namun, marwah hukum harus dijaga. Kapoltabes membuktikan integritasnya dengan menahan pelaku penyiksaan dan terus memburu 3 rekan lainnya yang masuk daftar DPO. Ini adalah pesan keras dari Polrestabes Medan. Kami menghukum pencuri, tapi kami juga mengharamkan penyiksaan. Kapoltabes Medan telah berdiri sebagai benteng antara hukum dan anarki. Beliau memastikan keadilan diputuskan oleh hakim di pengadilan, bukan oleh alat setrum di sebuah hotel. Dukungan kita kepada kepolisian adalah dukungan bagi keamanan kita sendiri di masa depan. Jangan mau diprovokasi oleh informasi setengah-setengah. Dukung langkah tegas Kapoltabes Medan dalam memberantas aksi main hakim sendiri. Setujukah Anda bahwa penyiksaan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, sukai video ini, dan bagikan agar fakta yang sebenarnya tersebar luas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.